Mendengar Vietnam dan Thailand menjadi eksportir beras itu sudah biasa. Namun tahukah kamu bahwa Australia juga mengekspor beras pada beberapa tahun terakhir? Meski penduduk Australia mengkonsumsi produk turunan gandum, namun sebagian petani tetap menanam padi. Tidak main-main, petani beras di Australia bisa menghasilkan beras kualitas medium hingga high. Ini rahasia Australia bisa mengekspor beras. Jangan skip video berikut hanya di Folder Bisnis. Australia merupakan negara penghasil aneka buah, sayur, dan gandum. Iklim yang sejuk paling cocok untuk buah seperti anggur, apel, dan jeruk. Sehingga tidak aneh jika wine buatan Australia termasuk yang terbaik di dunia. Namun jarang sekali orang yang mengulas tentang kegiatan pertanian padi di Australia, apalagi soal beras. Karena sebagian besar masyarakat Australia adalah imigran dari Eropa, maka mereka lebih dikenal menyukai roti daripada nasi. Namun, jumlah imigran asal Cina dan India yang semakin meningkat membuat nasi semakin populer di Australia. Itulah mengapa banyak petani yang berinisiatif menanam padi. Padi ditanam mulai bulan Oktober hingga Desember dan dipanen pada bulan Maret hingga Mei di bagian selatan New South Wales. Ini adalah kawasan yang paling cocok untuk pertanian padi karena iklimnya agak tropis. Ada juga sebagian kecil pertanian padi di daerah Queensland, Australia Barat, dan Northern Territory. Beras merupakan tanaman yang jumlahnya relatif kecil di Australia. Beras hanya menyumbang sekitar 0,6% dari total nilai produksi pertanian pada tahun 2022. Petani Australia baru-baru ini memanen sekitar 67.000 ton beras untuk panen tahun 2023. Sebagian besar beras yang diproduksi di Australia adalah beras ukuran sedang. Ada juga beras basmati yang menjadi bahan untuk nasi kebuli atau biryani khas India dan Timur Tengah. Tingginya jumlah imigran asal kedua daerah itu meningkatkan permintaan terhadap beras basmati. Meski padi hanya tanaman kelas 2 di Australia, namun tidak luput dari perhatian pemerintah. Kebijakan dan teknologi menjadi dua faktor utama bagi pertanian padi berkualitas. Pemerintah sangat peduli terhadap pertanian tak terkecuali padi. Ada kredit khusus bagi petani dengan bunga rendah. Pengajuannya pun tak muluk-muluk seperti di negara Wakanda. Pusat riset pertanian Australia termasuk yang maju di dunia. Mereka sudah mampu loh menghasilkan varietas benih padi yang sesuai dengan iklim subtropis di Australia. Pemerintah Australia juga mempunyai saluran irigasi yang bagus dan modern. Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat irigasi tertinggi di dunia. Khususnya di tanaman padi, ada kebijakan jatah air yang lebih banyak daripada komoditas pertanian lainnya. Teknologi juga menempati peran penting pada pertanian Australia. Ada drone, traktor penanaman padi, sensor hama, dan alat pengukur kualitas tanah. Itu adalah beberapa teknologi yang digunakan pada pertanian padi Australia. Sehingga petani di Australia tidak didominasi oleh orang-orang tua yang putus asa.
Namun banyak anak muda potensial yang secara sadar melirik bisnis pertanian. Bagi mereka, pertanian adalah bisnis krusial yang tidak akan tergerus oleh artificial intelligence. Malahan, AI menjadi alat bantu pada aktivitas pertanian mereka. Anak-anak muda ini juga menaruh perhatian pada pertanian berkelanjutan. Tantangan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan adalah PR bagi pertanian Australia. Sehingga banyak petani mengadopsi penggunaan teknologi canggih, pengelolaan air yang efisien, dan konversi tanah untuk menjaga produktivitas pertanian jangka panjang. Petani muda di Australia juga mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke organik. Selain untuk memperbaiki lingkungan, permintaan beras organik di pasaran juga kian meningkat. Atas dukungan teknologi dan kebijakan pemerintah, maka tidak heran Australia bisa menjadi eksportir beras medium. Bersaing dengan Amerika Serikat dan China yang sudah lebih dulu bermain di level ini. Demikian video yang inspiratif, semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemangku kebijakan di negara kita tercinta. Tetap bersama Folder Bisnis untuk aneka informasi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.